Mazmur 150 saya akan bacakan buat kita sekalian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdetak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, mari gerakkan badan kita. Kita sambil berkata begini, dengan gambus dan kecapi aku memuji Tuhan. Mari samakan tepuk tangan kita.
Kami ada di tempat ini bukan saja kami menikmati hadirat, tapi kami rindu mengangkat setiap pujian penyembahan kami. Seluruh rangkaian ibadah kami, biarlah Yesus Tuhan yang jadi fokus hidup kami. Biarlah Engkau Yesus Raja yang jadi fokus ibadah kami. Kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan sama-sama menyaksikan, menikmati persembahan pujian tarian dari anak-anak Superfed di tempat ini.
sepanjang pujian penyembahan kami. Yesus, Kau Tuhan dielu-elukan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan.
waktunya Engkau melawat kami lebih lagi. Rabi hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan untuk melayani Engkau dan melayani kami, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Tuhan beraksara sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk dan lebih lagi kita menikmati lawatan Tuhan, lihat kanan kiri, katakan gini: malam hari ini aku pasti dilawat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Silakan saya mau dan Bapak yang akan beralihan. Haleluya. Tes. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ini suaranya sudah kedengaran, saya belakang. Senang sekali saya berada di tempat ini. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini, tetapi saya sebetulnya sering putar-putar sekitar Purwokerto. Jadi yang pernah ketemu, salam jumpa lagi. Yang kemarin datang juga salam jumpa lagi. Tapi kalau pertama kali ketemu saya ucapkan salam kenal. Dan selamat ulang tahun yang ke-10 ya. Gerejanya saya lihat, wah luar biasa, itu luar biasa. Maksudnya saya pernah keliling kemana-mana dan saya sudah lihat berbagai bentuk gereja. Tapi yang buat saya luar biasa adalah bukan gedungnya. Wah, kalau itu apa orangnya? Bukan. Apa? Niat dan kerja keras dari orang yang sudah membangun apa yang tidak ada jadi ada seperti ini. Saya percaya 10 tahun bukan waktu yang main-main. Jadi beri tepuk tangan buat semua yang sudah bekerja. Sebab kalau cuma setahun 2 tahun semangat itu mah biasa. Tapi kalau sampai 10 tahun bisa tetap semangat membangun. Kalau ingat sejarah masa lalu yang cerita, ya dulu katanya gedek ya, bilik bambu. Wah, ya kan? Tapi sekarang sudah berubah dan saya percaya tidak untuk selama-lamanya juga modelnya seperti ini. Model gedung bisa berubah, tergantung mana? Tergantung semangat dari kita semua. Kalau kita semangat melayani Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita supaya kita terus berkembang ke kiri dan ke kanan seperti janji Tuhan. Ya percaya katakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya mau bersaksi juga Bapak Ibu, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya pun selalu percaya bahwa kita mungkin baru kenal sekarang, ketemu muka dengan muka. Kalau kemarin saya baru diajak makan oleh jemaat yang bermurah hati, terima kasih. Dia bilang sudah kenal namanya, oke. Tetapi saya percaya saya boleh melayani Bapak dan Ibu, bahkan sebelum nama saya dikenal pun sudah boleh melayani. Lewat mana? Lewat lagu. Karena tahun 89 saya dipanggil Tuhan untuk melayani lewat lagu. Yang saya katakan notabene itu bukan cita-cita saya. Jujur. Tahun 89 itu namanya melayani lewat lagu itu kurang populer karena gereja masih anti lagu baru. Kalau sekarang berbahagia menulis lagu, gereja sudah tidak anti lagu baru ya. Dan kalau dulu lagunya sudah dikemas khusus dalam bentuk buku. Jadi udah khusus buku lagu. Kenapa saya berani mengatakan? Karena saya bukannya menghakimi gereja model begitu. Karena sekarang lagu saya pun sudah masuk dalam buku mereka, puji Tuhan. Tapi itu artinya apa? Artinya ketat sekali loh. Untuk bisa lagu baru diterima gereja, ketat sekali. Tapi saya percaya saya dibikin ketat. Saya tidak perlu. Kenapa? Karena dengan ketat begitu, bikin lagunya kita jadi hati-hati. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Karena gereja ketat perhatikan setiap ajarannya, ini sesat atau enggak, ini pengalaman pribadi, curhat pribadi, atau betul-betul pujian buat Tuhan. Tapi saya dipanggil ke sana, aduh, mendingan saya yang lain aja deh pelayanan. Tapi Tuhan gerakan saya selalu ke sana, selalu ke sana. Ya udah saya taat. Kalau Muslim bikin lagu, dinyanyikan juga. Tapi kenapa kadang-kadang kita gini Bapak Ibu? Kenapa melayani bisa stres? Saya lihat kadang-kadang mungkin kita melayani capek ya, 10 tahun melayani, kalau nggak ada capeknya bohong deh, ya kan? Handphone aja bisa kompet, masa kita nggak bisa kompet Bapak Ibu? Tapi kenapa kita bisa stres? Karena salah satunya adalah kita pengen melayani di mana kita suka. Nah itu dia masalahnya. Saya maunya jadi ini nih, tapi karena tidak ditempatkan di sana, stres pasti itu wajar. Saya juga nggak lagi stres, karena itu bukan pelayanan yang saya suka. Tapi kenapa akhirnya saya taat?
Karena saya melihat yang Tuhan perhatikan itu bukan apa yang saya mau, tapi apa yang betul-betul memberkati jemaat. Saya dulu sukanya apa? Saya dulu sukanya puisi. Kemarin ada yang bilang ada yang suka puisi. Dalam hati saya lagi sama. Saya sukanya puisi. Jadi saya suka baca puisi, itu kesenangan saya. Jadi puisi Chairil Anwar gitu ya. Saya suka baca gitu. Tapi saya lihat kalau jemaat saya baca puisi, pada bengong, nggak ngerti. Tapi saya suka. Dan saya tidak peduli jemaat bengong nggak bengong. Dalam hati saya pikir pokoknya saya lakukan yang sudah menurut saya terbaik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan gerakkan saya untuk menulis lagu walaupun saya tidak suka. Tetapi saya lihat jemaat ada yang menangis waktu itu di gereja, ada yang dikuatkan, ada yang begitu bertobat lagi. Ada saya tahu panggilan kita, harga pelayanan kita, nilainya bukan ditentukan oleh seberapa besar saya suka, bukan. Seberapa besar itu melayani jemaat. Mungkin Bapak Ibu saat ini melayani tempat yang kurang populer, tidak kelihatan di belakang, tapi ketika itu betul-betul memberkati jemaat, percayalah, nilai pelayanan kita di mata Tuhan upahnya sama seperti orang yang melayani di depan, yang percaya bahwa kita melayani apapun bidang kita, asal dengan hati yang betul-betul mau memberkati jemaat, hati sebagai hamba, Tuhan pasti memberkati kita. Yang mengatakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat, saya bilang orang sekalian Jonathan sudah 24 tahun pelayanan, kayaknya hebat banget pelayan dan konsisten. Tidak, saya katakan saya selalu pengen berhenti. Kadang-kadang saya bilang manusia kalau melayani tidak dihargai orang, rasanya capek juga. Ketika itu saya bilang, apalagi saya bukan mencari pengakuan. Saya cerita kemarin, waktu saya bikin lagu dan dinyanyikan oleh Mawar Simorangkir, Jeffrey Chandra, Sidney Muhede, Sari Simorangkir, Nikita dan sebagainya. Keinginan saya cuma satu, karena saya sudah dilatih Tuhan untuk tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan. Keinginan saya cuma satu dan rasanya baik. Bapak Ibu coba nilai keinginan saya. Saya cuma pengen ikut bersaksi supaya menguatkan jemaat bahwa Tuhan itu baik. Baik gak lihat saya? Jadi saya nggak pengen bersaing dengan penyanyinya. Saya nggak berpikir untuk maju ke depan dan menyanyikan, saya nggak pernah. Saya cuma pengen itu. Saya katakan tiap kali, Tuhan tolong dong saya diajak mereka keliling-keliling kemana seluruh Indonesia. Tolong dong saya diajak, saya cuma pengen bersaksi, saya nggak akan ikut nyanyi deh. Tapi itu tidak tercapai dan ya sudah, saya pasrah. Tapi suatu ketika saya diminta untuk mengorbitkan untuk seorang penyanyi. Dan saat sekarang dia sudah
dipakai Tuhan luar biasa, berkeliling terus setiap tahun, kemana-mana. Tidak bisa dibilang di Jakarta ini jalan keliling terus. Nah, karena saya mengorbitkan dia, saya bikin album buat dia, uang dengan uang saya, akhirnya dia terkenal. Akhirnya timbul satu logika, nah mungkin ini dia saatnya. Jadi Tuhan memakai saya untuk mengangkat dia. Nggak salah dong, saya minta tolong dia, betul nggak Bapak Ibu ya kan? Kan kita yang mengangkat dia, saya produsernya dong. Wajar nggak sih produser ajak saya dong sama penyanyi ya kan? Saya ngomong begitu. Tapi ketika saya ngomong gitu, jawabannya sederhana, tapi dalam buat saya. Dia bilang gini, tapi Pak Jo, saya nggak butuh Pak Jo. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setelah mendengar itu masih kuat pelayanan juga, hebat. Saya langsung rasanya pengen bikin surat pengunduran diri sama Tuhan. Dan saya betul-betul buat. Kalau kemarin saya nggak cerita, hari ini saya cerita. Saya betul-betul katakan, Tuhan, saya nggak mau lagi bikin lagu. Dan waktu saya sudah gitu berhari-hari saya udah bilang nggak mau, saya nggak mau lagi. Saya keraskan hati saya. Tapi saya mengalami suatu hal yang akhirnya membuat saya kembali lagi. Apa itu? Saya ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak melarang. Dia katakan silakan, it's your free will, itu kehendak bebasmu. Aku ngerti sakit hati, silakan. Engkau boleh berhenti bikin aku gak akan maksa. Tapi Tuhan katakan, aku tetap mengasihi. Tapi tolong satu, catat. Lalu Tuhan beri saya penglihatan. Hal inilah yang tidak akan kamu lihat kalau kamu berhenti. Apa yang saya diperlihatkan? Saya diperlihatkan begitu banyak jiwa-jiwa, banyak kita sedang menyembah Tuhan, sedang kembali bertobat, sedang dikuatkan semangat itu Tuhan, imannya bangkit kembali. Lalu Tuhan berkata, ini yang terjadi di sorga. Dan melihat di sorga masa depannya ketika kamu sudah melayani selama. Kalau kamu berhenti, ini gak akan terjadi. Pilihan di tanganmu. Sejak penglihatan ini, saya tidak pernah berpikir untuk berhenti lagi. Karena pengharapan saya bukan pada manusia lagi. Pengharapan saya pada janji Tuhan. Someday ketika saya pulang, Tuhan akan berkata, baik segala pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku berikan kau tanggung jawab yang besar. Mari ikut dalam kebahagiaan Tuhan. Saya percaya, secapek-capeknya kita ikut Tuhan, sekesel-keselnya kita melayani Tuhan ya. Ya udah melayani, tidak dihargai, difitnah lagi ya. Kita sudah nyumbang, tidak diingat ya kan. Dianggap persembahan kita dan sebagainya. I don't know penderitaan apa kita seketika itu Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan ngomong bilang begitu, segala penderitaan akan hilang. Amin Bapak Ibu. Karena kita akan tahu bahwa segala jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Berikan kepada Nah, lagunya lagu apa aja yang lagu yang saya buat dari tahun lalu tadi kita coba ulang, tapi saya nggak akan sepanjang kemarin karena kita ada firman Tuhan hari ini. Boleh minta? Yang di belakang kalau boleh suara saya diperjelas lagi, diperjelasnya agak mendem, kurang bright. Nah, lagu pertama yang saya tulis waktu itu dan masuk ke rekaman album ada lagu yang Bapak Ibu tadi nyanyi. Lagunya gini, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi.
Dan lagu berikutnya, saya mungkin Bapak Ibu yang tahun ini belum kenal, ya itu lagu apa? Oh nggak apa-apa, mungkin waktu tahun itu belum bertobat Bapak Ibu, ya kan? Tapi saya namanya bertobat kan panggilan masing-masing, betul nggak sih Bapak Ibu? Tapi saya percaya kalau kita ketemu sekarang, tahun demi tahun Bapak Ibu pernah berjumpa dengan saya lewat lagu. Kita coba ya. Tahun berikutnya Tuhan berikan lagu Sejauh Timur dari Barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh dalam Tuhan, jauh ke jalan tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahan. Sudah mulai banyak yang gabung ya kan? Tahun berikutnya Tuhan berikan lagu Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sudah Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan, kau sumber kekuatan bagi semua orang. Kemudian tahun berikutnya lagi Tuhan berikan lagu Satu Hal Yang Ku Rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baikmu. Dan tahun berikutnya Tuhan berikan lagu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya penuh sedih sebab Allah. Kemudian tahun berikutnya Tuhan berikan lagu Jalanmu tak terselangi, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ayo, suasananya udah cukup unyu-unyu ya Pak, ya kan? Cukup mellow ya. Ayo kita ganti suasana dikit biar meriah, karena 10 tahun perayaan ya kan. Tahun berikutnya Tuhan berikan lagu Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, atas segala bersyukurlah kepada Tuhan.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan luar biasa. Nah, Bapak Ibu tahu nggak lagu ini? Kau ku kagumi dalam, yang tahu nyanyikan? Suara yang merdu. Haleluya. Dahsyat. Sampai kini ku akui saya selalu katakan di mana-mana, memang bukan cuma Kijang Innova yang tiada duanya. Kasih Tuhan Yesus lebih tiada banyak lagi. Haleluya. Hebat. Adalah suara yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu, kita stop sampai sini perkenalannya. Coba kalau kita nyanyi terus medley sampai akhir, nanti kalau orang pulang nanya apa tadi isi khotbah Pak Jonathan, nggak tahu, sensus lagu melulu kayak sensus penduduk ya kan. Nah, memang lagu-lagu yang saya buat Tuhan berikan pada saya ini adalah ya sebagai hamba, mujizat itu nyata, pelangi sehabis hujan, bila kau yang membuka pintu, tiang awan, tiang api, doa mengubah segala sesuatu. Sampai ngomongnya aja sesak napas Bapak Ibu ya kan. Tetapi yang buat saya yang luar biasa, saya pun kagum gitu sama Tuhan kita. Kenapa? Karena waktu itu seorang wartawan senior yang namanya Ben Sleo, Bapak Ibu kalau baca Kompas, nah kan kalau nanti kan Metallica konser di Jakarta, nah pasti yang membahas tentang musik-musik yang datang ke Indonesia itu namanya Ben Sleo. Itu wartawan senior yang diwawancara itu, kalau dia bilang grup itu jelek, jelek betul bakalan. Kalau dia bilang grup itu bagus, bagus. Waktu ngomongannya sangat berpengaruh sekali. Nah, beliau itu pernah mengajak saya masuk Muri. Kenapa masuk Muri? Karena dikatakan, Pak, saya sudah ikutin lagu Bapak sejak lama. Wah, saya baru tahu kita diintai oleh dunia juga ya kan. Dikatakan bahwa Bapak ini lagunya itu apakah terbanyak atau enggak di Indonesia? Karena dia kan banyak sekali. Lalu dia coba hitung-hitung. Bapak Ibu, lagu sekuler di Indonesia yang terbanyak, sekuler ya, artinya lagu dunia ya, yang terbanyak di Indonesia diciptakan oleh Titiek Puspa. Bapak Ibu masih kenal dong ya, legendaris Titiek Puspa. Wah, lagunya ada Bing, ada apa gitu kan. Nah, jumlah lagunya 750 lagu. Kemudian lagu yang dibuat oleh secara per kelompok, grup, itu sebanyak 1.500 lagu. Itu dibentuk oleh, diciptakan oleh Beatles-nya Indonesia. Masih ingat? Gus Plus, yang jawab Peter Pan tadi belum lahir waktu itu ya kan, jauh ya. Gus Plus 1.500 lagu, dan ketika dia hitung lagu kita ternyata jumlahnya 4.300. Kalau dia kata 4, kalau ini masuk Muri 4, ini rekor Indonesia. Tapi saya tidak mau. Buat saya lebih penting adalah bukannya lagu kita masuk Muri, tapi lagu kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi satu hal yang penting adalah kita harus memang sudah buktikan, dan sudah buktikan bahwa kekristenan itu bukan cuma apa bisanya nyanyi doang. Kekristenan betul-betul membuat suatu karya yang membanggakan Indonesia di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas kenapa kok saya betul-betul bikin lagu, kenapa kok saya begitu bikin lagu, akhirnya tidak peduli saya dikenal atau tidak, ketemu saudara atau enggak. Bukannya saya nggak peduli sama saudara, bukan. Tapi Bapak Ibu tahu hati saya dalam lagu itu sudah tahu, mengalami kasih Tuhan, mengalami penghiburan, mengalami kekuatan. Amin Bapak Ibu ya kan. Dari mana? Kita buka 1 Korintus 4 ayat 20 yang kemarin juga saya buka. 1 Korintus 4 ayat 20. Tuhan memberikan saya suatu visi yang disebut power of worship.
penyembahan yang mendatangkan kuasa. Saya percaya kalau bicara soal pujian penyembahan, gereja ini sudah mengajar Bapak Ibu dengan baik. Karena saya lihat nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Berarti betul, ini sudah diajar tentang pujian penyembahan. Tapi saya dipanggil Tuhan untuk melayani Bapak Ibu dengan penyembahan yang mendatangkan kuasa. Nah, kenapa? Karena banyak orang pengen tahu yang namanya hadirat Tuhan itu apa sih? Ada yang bilang hadirat Tuhan itu adalah rasa damai sejahtera. Betul, itu termasuk. Ada yang bilang maksudnya, aduh rasanya terhibur. Betul. Jadi hadirat Tuhan itu soal perasaan juga iya, ya, membuat perasaan kita damai, buat perasaan kita tentram, tenang, itu betul. Tapi hadirat Tuhan bukan cuma soal perasaan. Tapi dalam firman Tuhan ini kita baca, sebab dikatakan apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi sebetulnya kalau saya diajar Tuhan untuk kalau penyembah Tuhan itu nggak rugi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya pasti mengalami kuasa Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang kita bukannya mengalami kuasa. Saya percaya kadang-kadang anak Tuhan sudah ikut Tuhan dan sudah menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang kira dia sungguh-sungguh. Ada. Misalnya begini, banyak orang keliru menyamakan ekspresi penyembahan dengan penyembahan itu sendiri. Jadi mereka mengira ekspresi mereka itulah penyembahan. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah sikap yang keluar, yang kelihatan sama orang lain, cara kita menyembah Tuhan. Misalnya ada yang berdoa begini, ada yang berlutut, ada yang angkat tangan, itu kan ekspresi semua. Nah, ekspresi penyembahan itu ada bermacam-macam, sehingga Bapak Ibu kita mengerti sekarang. Oh, kenapa ada yang model begini, kenapa yang model begini? Itu bukan tren. Itu bicara soal karakter kita. Karakter sanguinis atau karakter yang sangat dinamis, ya, yang belajar karakter pasti tahu. Itu karakter seperti Paulus, sangat gesit, suka bergerak. Nah, kalau menyembah Tuhan, tangannya sudah diangkat, bukan cuma diangkat, digoyang-goyang. Itu sanguinis. Bukan cuma tangannya digoyang, palanya pun kalau bisa digoyang juga kayak tangan itu, Bapak Ibu. Bukan cuma palanya, ikut semuanya goyang. Itu sanguinis. Sehingga orang sanguinis ini kalau dia jadi WL, itu capek deh jemaatnya gitu ya kan. Loncat sini, loncat sono, teriak sini, teriak sono. Ngomong shalomnya aja kenceng banget. Shalom, nah itu sanguinis. Yang kedua adalah kolerik. Kolerik ini hampir kalau disuruh angkat tangan dia juga angkat tangan. Tapi bedanya sama sanguinis, dia tidak mau goyang-goyang, tidak mau mempermalukan diri, jaga image seperti Petrus. Walaupun dinamis, tapi nggak segesit Paulus. Kenapa? Dijain, dia nggak mau mempermalukan diri. Jadi kalau angkat tangan, kokoh seperti tiang bendera, sudah berat. Gak bakal ada yang mau goyang. Disuruh nari, ogah. Suruh loncat-loncat, ogah. Kayak tentara. Kalau tepuk tangan dia kenceng, karena dia koleris. Nah, ada yang namanya plekmatis. Plekmatis ini angkat tangan setengah tangan. Jadi buat WL di sini, kalau ada yang angkat tangan setengah ini jangan diledekin. Angkat tangan kok setengah tiga, kayak berkabung, jangan. Buat plekmatis udah kebagusan gua mau angkat gitu loh. Kalau suruh tepuk tangan, nggak beda sama ngocok kartu. Kalau lalat lewat, nyamuk lewat, orang lagi koleris tepuk tangan, mati dia, pak, mampus dia. Tapi kalau orang plekmatis dan tepuk tangan dilewat, masih ada harapan selamat, kali mabok sedikit saudara. Karena dia sukanya tenang. Kalau nyanyi lagu yang sudah cepatnya banyak, udah kesel dia. Ini maunya apa sih, teriak-teriak melulu gitu kan. Plekmatis, damai. Ada yang disebut melankolis, nangis. Nah, kebayang kan? Jadi kalau ada sebelah-sebelah saudara, dia sini ketawa kok, yang ini nangis, jangan dihakimi juga, ini roh aneh, bukan. Memang ekspresi dia, ada ekspresi perasaan sekali. Nah, tetapi mereka mengira setelah begitu, itu penyembahan. Bukan. Ciri-ciri penyembahan adalah waktu kita menyembah Tuhan, hidup kita sehari-hari mengalami kuasa. Bapak Ibu rindu nggak? Kita sudah datang ke gereja menyembah Tuhan, tapi dalam kehidupan kita mengalami kuasa. Bapak Ibu rindu? Yang rindu katakan amin. Nah, ini yang jarang orang Kristen tahu. Apa aja sih kuasanya? Oh, macam-macam. Kita buka Efesus 3 ayat 20. Gak apa-apa ya, anak-anak yang gembira ya. Selama suara mereka tidak mengalahkan suara saya, gak apa-apa, teriak
Tapi kalau sudah kalah, waduh, saya mesti pinjam mic 2 Bapak Ibu. Efesus 3 ayat 20. Jadi setelah kita mengerti, waktu kita menyembah Tuhan, wah beda deh saudara. Saudara akan mengalami, iya ya, pantesan saya ngalamin kuasa begini, kuasa itu hasil penyembahan kita. Jangan pernah bosan atau ragu menyembah Tuhan, karena kepentingannya bukan untuk Tuhan kok, kepentingannya buat kita sendiri Bapak Ibu. Kita lihat, bagi dialah dikatakan apa? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi kalau juga kuasa Tuhan apa aja? Banyak.